Gunung Welirang itu, bukit kecil itu bernama Bukit Candi. Ini ternyata penuh dengan koin kepeng. Pemirsa, kali ini kita terus menelisik peradaban leluhur kita ya, terutama kebesaran kerajaan Majapahit yang mampu memayungi seluruh Nusantara. Kejayaan ini tidak hanya dalam bidang ekonomi, politik ya, dan tata negara, dalam bidang hukum, juga bagaimana kemudian keadilan dalam kitab Kutarah Manawa, termasuk kemudian kondisi religi dan berbagai macam kemudian kejayaan lainnya, termasuk falsafah ya tentang persatuan dan kesatuan. Sebagaimana kemudian Empu Tantular dalam kitabnya Sutasoma menulis sebuah kalimat indah yang menjadi simbol negara Indonesia modern, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita telusuri. Lah, di area kebun bawang ini ternyata banyak sekali artefak-artefak yang sangat penting, bahkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat. Pernah ya penemuan sebuah emas, perhiasan, bahkan koin kepeng itu bergentong-gentong, dan bekas-bekas koin kepeng bergentong-gentong itu kita bisa saksikan ya, atau kita bisa lihat dari fragmen gentong-gentong kuno, diduga era kerajaan Singosari atau kerajaan Majapahit gitu ya. Dan banyak sekali ya bibir-bibir gentong ini, termasuk kemudian fragmen keramik Tiongkok ya, berbagai macam dinasti keramik Tiongkok yang seperti kulit telur bebek ini adalah diduga keramik dinasti Sung ya. Coba kita lihat, mungkin banyak sekali juga pusaka-pusaka yang tergeletak di mana-mana ya. Nah, ini ke arah sana. Coba kita lihat. Ya, bahkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat banyak juga kemudian balok-balok batu candi yang kemudian dipindahkan ke rumah-rumah sebagai pondasi, sebagai kemudian tangga masuk pintu, kemudian sebagai talut dan lain sebagainya ya. Bahkan bukit kecil yang ada di sana itu, yang tepat di depan dari Gunung Welirang itu, bukit kecil itu bernama Bukit Candi. Sampai saat ini bernama Bukit Candi atau Putuk Candi masyarakat lokal ya. Coba kita telisik area-area sekitar sini ya, di kebun bawang ini, coba kita lihat. Kaget aku. Ulo. Ada ular. Maju. Bisa di zoom. Ular air. Hah? Iya dah. Coba didekatkan situ, teman-teman. Ada ular, teman-teman. Lah, enggak ular air. Ular air loh. Wah, kabur ya ularnya. Kabur. Mana? Lah, banyak ular ternyata ya. Memang situs-situs yang sangat bersejarah ini penuh dengan mistis, mistos, bahkan mungkin banyak sekali ular-ular. Tadi kemungkinan anak atau cicitnya ular naga ya. Nah, ini cicitnya ular naga. Pak, ketemu malih, Pak. Kajeng siram napa, Pak? Siram pun sonten. Nggih. Nek ningali kon kepeng nih sakit apa? Kain Cina sing Bapak ini salah satu juga menemukan harta karun era kerajaan Majapahit. Tasik napa? Nggih. Loh, niki ciplukan ageng, Pak, nggih ya? Loh, saged anu niki, Pak. Dimakan ini, Pak. Lah, Bapak ini gitu ya, ini di depan kandang sapinya, Pak ya. Kandang kambingnya ini ternyata ada buah langka ya. Masyarakat biasanya memberikan nama cipluan. Lah, buahnya seperti ini, teman-teman. Lah, ini yang kuning-kuning ini. Nah, ini ternyata bisa dimakan. Dan banyak sekali yang matang-matang ini, teman-teman. Lah, seperti ini. Lah. Enak. Manis. Oh iya. Dan pohon cipluan ini sangat-sangat baik untuk menurunkan gula darah, kolesterol, asam urat ya, terutama penyakit jantung. Mantap kan? Alam Nusantara itu luar biasa.
Oh iya Pak, nuwun sewu Pak. Ini kali Bapak sinten niki Pak? Muhadi. Bapak Muhadi, ini pemilik lahan di sini Pak ya. Nah, kurang lebih sekitar 3.000 meter persegi Pak ya. Lahannya ini ternyata penuh dengan koin kepeng. Nah, koin kepeng ini. Cuman memang ini masih kotor, baru ditemukan di area ini ya. Nah, ini ada yang gandeng, biasanya yang apa namanya melekat-melekat ini itu banyak. Karena memang dari koin kepeng inilah masyarakat Jawa mengenal istilah selawe, satu tali lawe ya, dan seket satu ikat ya. Itu artinya koin kepeng ini dikasih lawe atau tali yang berjumlah 25 buah dikenal selawe, yang berjumlah 50 dikenal seket, seikat seket ya gitu ya. Dan ini bisa kita baca, coba yang bagus ini. Nah, kita baca ya. Nah, ini bisa kita baca teman-teman. Karena apa namanya, bagian tulisan Tiongkok yang seperti manusia ini harus kita taruh di sebelah kiri ya. Jadi seperti manusia ini kita harus taruh di sebelah kiri, yang artinya itu adalah bau mata uang, bau mata uang ya, artinya bau, bahasa Tiongkok kuno bau. Yang kemudian yang bawah itu bacanya tong, artinya kaisar. Jadi yang ini adalah bacanya, nah ini Hongwu, Hongwu Tongbo, yaitu Kaisar Hongwu ya, pendiri dinasti Ming Tiongkok ya. Nah ini Pak, matur suwun Pak. Ini itu pemilik lahan ini. Mungkin cerita sedikit Pak tentang penemuan-penemuan pada waktu lalu, misalnya emas atau balok-balok batu candi yang ada di sini Pak. Mungkin kamera bisa lebih dekat. Batu candi ya di sebelah sana dulu ya. Iya, banyak sekali di situ batu-batu candi. Yang konon katanya masih terpendam itu area mana Pak ya? Misalnya terpendam di area wilayah sini itu diduga ada semacam bangunan atau candi atau istana kuno ya yang masih terpendam di dalam tanah. Mungkin cerita-cerita waktu masyarakat dulu ketika apa namanya menemukan apa saja waktu itu Pak, kalau ceritanya. Kalau katanya orang tua saya ya, banyak menemukan itu apa emas campur gitu ya, ada warna-warni lah, ada perhiasan, berlian apa intan, permata, emas, perak gitu Pak ya? Ya. Oh itu banyak Pak ya dalam bentuk perhiasan Pak. Sering orang menemukan di sini. Oh sering menemukan emas dan permata ya di area ini ya. Oh saya saja pernah menemukan bekas anting. Oh adik pernah menemukan bekas anting di area ini juga. Cuma satu namanya nemu ya, cuma di area sini. Iya ya. Atau dulu pernah ada semacam lempeng emas gitu Pak, kotak atau? Kalau lempeng katanya di sebelah sana. Di Bukit Candi itu Pak ya? Di sebelahnya lagi. Di sebelahnya yang saat ini menjadi makam Kanjeng Ratu Melati itu? Masih naik sedikit. Oh yang di sebelahnya kotik itu. Di bawahnya kotik. Oh di bawahnya kotik. Diinjak sapi dulu kan, orang gembala di hutan. Injak sapi lalu kelihatan gitu miring gitu. Miring dalam bentuk tapi lempengan. Nggak dibawa sama orangnya memang orang lugu jadi biarkan lagi ya, dibuang lagi gitu aja. Orang nggak membutuhkan katanya. Oh, berarti penuh dengan lempengan emas. Ya. Jadi sapinya itu menginjak lempengan emas dan apa penggembala tersebut itu tidak menginginkan dibuang lagi. Atau mungkin takut atau karena apa? Kutukan-kutukan kuno gitu Pak. Kurang pengalaman lah. Oh iya. Merasa tidak perlu Pak ya. Orang sederhana gitu ya. Iya. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Bahwasanya memang di area ini kelihatannya dahulu kemungkinan ada semacam bangunan suci, candi. Karena bukit ini masih namanya Bukit Candi Pak ya? Ini namanya candi. Dulu memang ada candinya. Oh, di bukit ini masih mengenal melihatnya kok, lalu dibongkar orang desa-desa di rumah-rumah. Dulu ya candi. Bener-bener candi. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, kalau teman-teman mungkin mencicipi cipluan di sini ya, di depan kandangnya Pak Muhadi Pak ya, di depan kandangnya Pak Muhadi ini kandang kambingnya. Ini tepat di area wisata air panas Padusan Pacet ya. Nah coba kita keliling-keliling untuk mencari artefak-artefak penting lainnya ya, termasuk di situ banyak sekali ternyata balok-balok batu candi dan makara-makara. Kok enak ya? Nah ini. Sing apa?
Enggak, ini cipluan langka yang rimbun. Oh, cipluan hutan. Oh, cipluan hutan ini. Nah, ini kita teman-teman kita menemukan kayak serpian, saya kira ini tadi emas, teman-teman. Ternyata ini bagian dari mangkok yang tipis ya, mangkok dari peradaban-peradaban dahulu yang berserak di mana-mana di sawah-sawah ini. Coba kita ke arah sana, teman-teman. Monggo, Pak. Nah, di sini teman-teman. Jadi rahayu ya. Selain coba kita lihat di area persawahan ini ya, kita ambilin berbagai macam kemudian artefak, keramik Tiongkok, pecahan tembikar ya, yang begitu melimpah dan sangat banyak ya, yang kena cangkul, yang naik ke permukaan gitu banyak sekali, semacam keramik-keramik Tiongkok ya. Termasuk di sinilah. Nah, seperti ini itu menandakan bahwasanya di sini dulu semacam kemungkinan ada 4 fungsi ya dari berbagai artefak yang ada. Yang pertama pemujaan sebuah bangunan suci, ada sebuah candi karena ada makarannya ini. Ini adalah pipi tangga atau makara pipi tangga naik bangunan candi ya. Nah, di sini bentuknya adalah gelung atau sulur gelung yang menandakan sebuah simbol tanaman pakis atau bonggol pakis atau dalam artian adalah simbol keabadian. Yang kemudian di area ini selain ada makara-makara yang diduga ada bangunan suci sebagai bangunan pemujaan, juga diduga ada asrama-asrama para pertapa termasuk petirtaan mandi air panas ya, air panas belerang sebagai unsur pengobatan dan unsur magis tertentu. Yang ketiga adalah sebagai tadi asrama Kadewa Guruan ya. Yang keempat adalah sebagai persajian. Jadi persajian, pemujaan, asrama Kadewa Guruan termasuk unsur-unsur kemudian pemujaan dan ini semua satu kesatuan termasuk pemandian kuno ya. Jadi kita letakkan di sini ada berbagai artefak penting lainnya. Coba kita lihat di arah situ itu banyak sekali balok-balok batu candi, namun sudah ditanami, kemungkinan kita tidak bisa ya. Lah, di belakang kita ini ada semacam talut dari sebuah persawahan yang saat ini ada airnya dan ditanami oleh bawang, yang sehingga kemudian kita tidak bisa melihat balok-balok batu candi yang demikian banyak. Namun sekali lagi area ini dahulunya memang sangat kental dengan peradaban kuno, diduga semacam peradaban era kerajaan Singosari maupun kerajaan Majapahit, dan banyak sekali persaksian atau kesaksian warga setempat yang menemukan banyak sekali harta karun yang tercecer ya, baik itu berupa koin kepeng Tiongkok, emas, permata, maupun kemudian logam perunggu gitu ya, dan lempengan-lempengan emas lainnya. Semoga bermanfaat.